الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ومالك بلا شريك ولا ضد ولا ند. Rabbun kang maha den sembah. Rabbun kang maha den sembah. Wa ma'na utai manane Rabbun iku ma'budun kang den sembah. Rabbun itu pangeran atau zat yang disembah oleh makhluk. Wa min hulan iku setengah saking Rabbun. Wa min hulan iku setengah saking Rabbun kau luka utawi pengucap sira Rabbun Allah, Tuhan atau yang disembah. Pangeran sama saja. Rabbun Allah, Rabbuna utai pangeran kita. Rabbuna utai pangeran kita iku Allahu Allah. Rabbuna utai pangeran kita iku Allahu Allah. Tuhan kita Allah, yang disembah kita Allah sama. Wa malikun lan kang merajai. Wa min hulan iku setengah saking malikun. Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi iku kedue Allah. Lillahi iku kedue Allah mulkus samawati utawi kerajaan langit. Mulkus samawati utawi kerajaan langit wal ardhi lan bumi. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Jadi Allah menjadi raja yang hakiki. Hakikatnya raja yang sesungguhnya di langit dan di bumi adalah Allah. Bila syarikun kelawan ora kang nirupani. Bila syarikun kelawan orang nyerupani aisyabihun tegese nyerupani lahu maring Allah aifir rububiyati tegese dalam ketuhanan. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam hal ketuhanan. Berarti tiada satu pun yang memang pantas untuk menjadi Tuhan selain Allah. Hanya Allah saja. Waladidun lan ora kang madani. Ailana dirun tegesi ora madani. Walanidun lan ora menyamai. Ai mumasil tegesi menyamai yang bermirip syarikun biber nidun. Ini perbedaannya begini. Wal farqu utawi perbedaan baina syabihi antarane syabih wan nadhir lan nadhir. Baina syabih antarane asyabih wan nadhir lan nadhir wal mumasil lan mumasil. Menyerupai, sepadan atau sama. Apa itu perbedaannya? Anan nadhirus nune nadhir iku ma perkara yusawi kang madani apa ma. Iku ma perkara yusawi kang madani apa ma. Walau fi wajin senajan ing dalem
wajah siji, walau fi wajah senajan yang dalam wajah siji. Kalau nadhir itu sesuatu yang menyamai, tingkat kesamanya itu cuma sedikit. Laki-laki itu sama dengan perempuan, sama dalam apa? Sama-sama manusianya. Tingkat kesamanya sedikit, sama-sama manusia. Perbedaannya lebih banyak. Itu nadhir namanya. Wasyabi utawi syabi, iku ma perkara yusawi kama dani apa ma, iku ma perkara yusawi kama dani apa ma. Aksara wujuhi ing luwih akeh wajah. Aksara wujuhi ing luwih akeh wajah. Kalau syabihun itu tingkat kesamaannya cukup banyak. Sudah sekitar 50-70% kesamaannya. Misalkan laki-laki dewasa sama laki-laki tua, tingkat kesamanya laki-laki dewasa sama laki-laki tua itu kesamaannya cukup banyak. Jenis kelaminnya sama, ya kan? Jenis kelaminnya sama, kulit warnanya sama, hampir sama. Perbedaannya sedikit. Mungkin rambutnya sudah agak sedikit putih, jalannya sudah agak goyang-goyang kalau sudah tua, sudah agak lurus lagi, agak bungkuk. Sedikit perbedaannya, tapi persamaannya lebih banyak. Wal mumasil utawi mumasil iku ma perkara yusawi kang madani apa ma, iku ma perkara yusawi kang madani apa ma fi jami'il wujuhi ing dalam sekabehane wajah. Kalau mumasil itu sama persis sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, dari 3 hal ini tadi itu tidak ada yang menyamai Allah. Baik itu nadhir, baik itu syabih, baik itu mumasil, tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada Tuhan lain yang 100% sama, enggak ada. Yang cuma 70% sama juga enggak ada. Yang sama 1% pun juga enggak ada. Karena Allah itu satu. Berarti tiada Tuhan lain, enggak ada. Tidak seperti keyakinan di luar Islam. Di luar Islam itu ada dewa, orang Hindu itu ada dewa Wisnu, dewa Buddha, dewa Shiva, dewa Wisnu, dewa Siwa, satu lagi dewa Brahma. 3. Mereka punya kesamaan masing-masing. Tapi kalau kepercayaan Islam, tauhid Islam tidak. 1% pun tiada yang menyamai Allah. Jangankan 10%, 1% aja tidak. Dalam sebuah hadis Allah itu menyampaikan, dibuat dalam sebuah simbol. Allah itu punya sifat rahmat, kasih sayang. Diibaratkan Allah itu punya sifat kasih sayang dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibaratnya Allah itu punya kasih sayang jumlahnya 100. Yang 99 dimiliki Allah. Yang 1 itu diberikan makhluk, dari makhluk apapun ini, mau manusia, mau hewan, mau ikan, mau burung, semua makhluk dari mulai Nabi Adam sampai kiamat itu dibagi rata, satu rahmatnya Allah. Mau bayangkan kasih sayangnya ibu kepada anak, kasih sayangnya induk hewan dari mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat, itu adalah pecahan dari satu rahmatnya Allah. Bukan sebanding kan? Bukan sebanding. Bayangkan saja jumlah ikan di dunia ini berapa miliar. Kalau kamu tahu hari ini yang hidup, ikan yang di dasar laut itu jumlahnya berapa miliar? Katakan 100 miliar hari ini. Yaitu hari ini. Nah, padahal usia bumi ini sudah berapa ribu tahun.
Padahal tiap ikan itu punya kasih sayang kepada anaknya. Satu ikan punya kasih sayang kepada anaknya. Satu itu ikan, masih bicara ikan ya. Belum semut. Semut itu punya kasih sayang kepada anaknya. Semut itu hari ini berapa miliar jumlahnya semut? Nggak ada yang tahu kan? Semut dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, kira-kira kalau jumlah berapa itu yang sayang antara orang tua sama anaknya? Nah ini satu rahmatnya Allah dipecah-pecah dari mulai hewan, seluruh hewan, dari ikan, seluruh ikan, dari mulai Nabi Adam diciptakan, manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir kiamat, itu kasih sayang yang mereka miliki itu pecahan dari satu rahmatnya. Nggak terbayangkan kan itu. Rahmatnya Allah itu nggak terbayangkan. Itu masih rahmatnya Allah. Satu rahmat. Berarti kalau orang tuamu sayang sama kamu, itu berarti orang tuamu mendapatkan percikan sedikit dari rahmatnya Allah. Seandainya percikan itu ditarik, saya yakin-yakinnya ibumu hari ini nggak akan sayang sama kamu. Bapakmu udah nggak sayang sama kamu, udah pergi sono, langsung begitu. Lu siapa? Pergi sono, gitu. Itu gara-gara dapat satu percikan rahmatnya. Itu satu dipecah-pecah, disebar-sebar mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti kiamat. Masya Allah, itu hadisnya Nabi. Loh kok ada keyakinan bahwasanya ada Tuhan yang menyamai kepada Allah? Ya nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya. Atau contoh dalam Al-Quran itu ada contoh, laukan dan bahru bida dari kalimat Rabbi lana kita bahru qabla ta'bada kalimat Rabbi walau jina bimislihi. Seandainya lautan itu berubah menjadi tinta, tinta yang menulis kalam Allah, niscaya lautan yang seluas ini, lautan bumi yang seluas ini jadi tinta. Niscaya kalau dibuat menulis tintanya, dibuat tintanya print, dibuat nulis pulpen kamu, padahal pulpen kamu itu isinya berapa tetes itu? Paling tintanya paling 5 tetes. Seandainya lautan itu menjadi tinta, digunakan untuk menulis kalamnya Allah, niscaya lautan ini akan habis. Kalau dibuatin tinta lagi, dibuatin lautan lagi, habis lagi. Walau jina bimithlihi madada. Seandainya pun dibikinin laut yang 7 kali lipat laut bumi ini, niscaya laut akan habis, tapi kalamullah sedikit pun tidak berkurang habisnya. Lu gak terbayangkan kan? Kamu bisa bayangin nggak? Kamu nulis pakai tinta 1 drum, kira-kira jadi berapa kertas ya? Kalau pulpen kamu gedenya 1 drum, pulpen kamu itu gedenya 1 drum, buat nulis kira-kira itu kamu dari bayi sampai kamu tua nggak habis-habis. Kamu tiap hari nulis saja itu. Kamu dari bayi sampai tua itu kalau tintanya 1 drum itu nggak akan habis. Itu baru 1 drum, ini 1 lautan. Lautan yang luas banget. Itu akan habis, tapi kalau Allah tidak akan habis untuk ditulis. Loh ini loh, betapa mahanya Allah. Ya. Maka nggak ada Tuhan satupun yang menyamai sedikit pun Allah, tak ada. Makanya disini katakan, bila syarikun waladidun waladidun, tidak ada sedikit pun 1% pun yang menyamai Allah. Ya, tidak ada sedikit pun yang menyamai Allah, tidak ada.
nggak terbayangkan. Kebayang nggak kalian? Kalian aja selama mondok habis berapa pulpen sih? Ya, kalian mondok di pesantren 12 tahun itu kira-kira habis berapa pulpen? Setahun habis 10 pulpen misalnya. Nah kalau mondokmu 10 tahun berarti cuma berapa pulpen? 10 kali 10 cuma 100 pulpen. Cuma 100 pulpen doang habis. Ya, itu nggak ada satu gelas ini dimasukin 100 pulpen cukup bukan? Satu gelas ini loh, kalau dimasukin tinta, satu gelas ini tinta isinya dimasukin pulpen kamu jadi 100 pulpen cukup ya satu gelas ini. Yaitu lautan, kamu bayangin lautan segede itu jadi tinta, itu akan habis untuk menulis kalam Allah. Padahal kalam Allah tidak berkurang sedikit pun. Begitu makanya nggak terbayangkan kok, nggak muat otak ini untuk membayangkan keberadaan, nggak muat otak kita ini, nggak muat. Makanya dulu ada sebuah cerita dalam sebuah kitab itu, Nabi Idris alaihissalam pernah didatangi oleh iblis. Nabi Idris ini Nabi yang dikaruniai Allah berbagai macam kepandaian teknologi. Yang pertama bikin baju itu Nabi Idris, yang bisa menjahit Nabi Idris, yang bisa menulis huruf pertama Nabi Idris, yang bisa membuat tulisan pertama Nabi Idris, yang berbagai macam bahasa bisa Nabi Idris. Nabi Idris ditanya sama Iblis, Nabi Idris, kamu tahu kira-kira Allah itu maha besar, besarnya seberapa Allah? Jawabnya Nabi Idris, saya akan jawab kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Oh iya, pertanyaan saya mudah Idris. Ini saya punya jarum. Di lubangnya jarum itu ada kecil buat masukin benang. Sekarang gimana caranya memasukkan bumi segede ini dimasukkan ke dalam lubang jarum? Caranya gimana? Bumi segede ini dimasukin ke lubang jarum. Lubang jarum kecil buat masukin benang. Iblis nggak bisa jawab. Ya itu lubang jarum itu ibarat otak kita. Kok mau memasukkan bumi segede ini dimasukin ke lubang jarum? Ya nggak mungkin. Katanya Nabi Idris, makanya jangan tanya mulu. Nabi Idris jengkel akhirnya, diculok matanya si Iblis tadi. Akhirnya butalah mata Iblis satu. Ya, sampai hari itu, sampai nanti kiamat, matanya Iblis itu buta satu, karena diculok sama Nabi Idris tadi. Besok-besok kalau tanya mikir dulu kata Nabi Idris. Itu makanya. Ya jangan membayangkan kamu, otak kamu itu seperti lubang jarum itu kecil. Kamu mau memasukkan dunia segede ini ke dalam lubang jarum, caranya gimana? Ya nggak mungkin. Jangankan masukin lubang jarum, masukin tangan aja ke situ nggak mungkin. Masukin jari kelingking saja ke lubang jarum nggak mungkin, ya nggak? Gimana caranya masukin kelingking kamu ke lubang jarum? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Lu apalagi memasukkan dunia segede ini, bumi segede ini mau dimasukin lubang jarum? Masukin jari aja nggak bisa. Itulah makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Yang kalian pikirkan cukup makhluknya Allah saja. Nggak usah bagaimana berpikir Allah itu seperti apa. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini qala Dausuf al-Barawi Barmawi. Qala Dausuf al-Barmawi Imam Barmawi wala yajuzulan ora wenang. Wala yajuzulan ora wenang
apa al-bahsu pembahasan. Wala yajuzu lan ora wenang apa al-bahsu pembahasan bidat an dzatillahi ta'ala saking dzati Allah taala. Wala an sifatilan ora saking sifat Allah taala. Gak usah membahas terlalu jauh bagaimana bentuk zatnya Allah. Sifatnya Allah itu persisnya kayak apa? Gak boleh kata ulama. Gak muat otak kamu nanti. Pikiran kamu gak muat. Li'anna tarkal idroki Li'anna tarkal idroki kronos tuni ninggal pengetahuan. Iku idrokun pengetahuan. Karena dengan kamu tidak membahasnya, itulah kamu pintar berarti. Wal bahsu tali pembahasan. Wal bahsu tali pembahasan fi dzatil lain dalam dzati Allah taala. Iku isyrakun. Dzati akan syirik, iku isyrakun dzati akan syirik. Membahas bagaimana bentuk zatnya Allah akan bisa menjadikan kamu musyrik. Karena yaitu tadi, kita tidak mampu menerima, otak kita ini tidak mampu untuk menerima keberadaannya tersebut. Otak kita terlalu kecil. Ya seperti itu tadi. Ibaratnya kamu masukin jari kelingking kamu ke dalam lubang jarum, itu aja udah gak mungkin sudah. Bukan hanya susah tapi tidak mungkin. Apalagi memasukkan dunia segede ini ke dalam lubang jarum, lebih tidak mungkin lagi. Wa kullu ma khatara. Makanya kadang ada wali itu yang dibuka. Bukan dibuka sebenarnya. Wali, ada seorang wali namanya wali majdzub. Wali yang hatinya itu tertarik kepada Allah. Wali yang tertarik hatinya kepada Allah itu artinya hatinya yang ada dalam hati wali tersebut isinya hanya Allah saja. Bukan melihat Allah, bukan. Yang ada dalam pikirannya adalah hanya Allah saja. Yang lain tidak terpikirkan sama sekali. Kalau ada wali semacam itu, biasanya walinya sudah nggak sadar sudah. Walinya udah nggak sadar. Dia di luar kontrol kadang. Ngomongnya kadang sekenanya sendiri. Lagi duduk diem saja, terus tiba-tiba ketawa-ketawa. Karena yang ada dalam hatinya hanya Allah saja. Melihat apapun yang ada dalam pikirannya hanya Allah saja. Melihat makananku itu ciptaan Allah. Lihat rumahku ini bikinan Allah, makhluknya Allah. Lihat burung itu makhluk itu saja yang dia pikirkan. Tidak ada wali yang semacam itu. Majdzub namanya. Di luar kesadarannya dia. Kadang ada yang sadar saja yang majdzub, ada manusia. Kadang banyak. Kalian juga sering kadang majdzub itu. Kapan kalau kalian sudah megang HP, pulang dari pondok megang HP udah begini saja. Itu di depannya dikasih makan nasi goreng macam-macam nggak sadar sudah. Itu majdzub, tapi sayangnya bukan sama Allah. Kalian sedang tertarik hatinya itu isinya yang ada dalam pikiran cuma itu doang. Nggak nyadar sudah berjam-jam di situ nggak sadar. Berjam-jam nggak sadar. Itu seandainya majdzub kalian itu diganti dengan Allah, alangkah nikmatnya sudah. Seandainya majdzub kalian sama HP sama nonton TV itu diganti dengan majdzub sama Allah, wah alangkah nikmatnya sudah. Iya kan begitu. Nggak sadar. Kadang wali majdzub itu tengah-tengah sholat, perasaannya sholatnya udah selesai,
kencing akhirnya. Kencing di tempat sholat sudah, di masjid kencing. Tenang aja kita kalau sholat aja, perasaannya dia udah selesai sholat, udah masuk kamar mandi, terus buang air kecil. Kok bisa? Saya pernah tanya ada seorang yang pernah masjid terus sadar. Saya tanya, loh kamu dulu pas waktu anak-anak itu gimana? Ya perasaan saya sudah, kadang saya sholat, terus saya udah merasa udah salah, saya udah merasa jalan ke kamar mandi, saya pipis di situ. Nggak taunya pipisnya di masjid, nempel. Lu gak sadar. Dia kadang duduk dirita, tiba-tiba subhanallah, subhanallah, kadang ketawa. Ada sesuatu yang lucu dalam pikirannya, yaitu tentang di depan saya ini kok ada orang baca subhanallah sambil mikir macam-macam ya. Kelihatan katanya dia lagi jamaah itu, teman sampingnya lagi mikirin bakwan, lagi mikirin roti, macam-macam tahu dia itu. Akhirnya dia ketawa, ya kayak gini dia ketawa akhirnya. Karena tahu temannya mikir macam-macam, dia ketawa. Kata temannya, ini gila balik. Padahal yang gila itu yang sholat diem tadi itu. Temannya tadi itu, ini sholat kok mikirin bakwan, macam-macam. Yang malah dianggap gila yang masjid tadi. Padahal yang masjid nggak gila dia. Ya seperti itu masjid. Itu belum melihat Allah, belum, masih hanya memikirkan Allah, hanya mikirin doang, hanya mikirin doang, ya, hanya memikirkan saja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ta'isar-isar perkara utira kang den kerentekaken apa mah, utira kang den kerentekaken, terbesitkan gitu. Segala sesuatu yang terbesitkan dibalika yang dalam hati sira, dibalika yang dalam hati sira, segala sesuatu yang terbesit dalam hatimu min sifatil hawadisi, saking pira-pira sifatil makhluk, min sifatil hawadisi, saking pira-pira sifatil makhluk, fallahu tawi Allah iku bihila bidzalika, bedani mengkono-mengkono ma, setinggi apapun khayalan dalam hatimu tentang keberadaan makhluk, Allah jelas sedikit pun tidak sama dengan apa yang kamu angan-angan. Jangankan Allah, surga saja, angan-anganmu paling tinggi itu tidak akan bisa menyamai surga yang asli. Ya. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Surga itu, ini masih surga, belum Allah loh ya. Ini surga ciptaan Allah. Tidak ada pernah mata melihat, belum pernah ada telinga mendengar, wala bibabin khotar, dan tidak ada pernah hati terbayangkan betapa nikmatnya. Kamu bayangin sementok-mentoknya bayangan kamu, khayalan kamu, surga lebih nikmat dari bayangan kamu yang paling mentok tadi. Kamu bayangin aja, pakai baju yang paling bagus, nanti di surga lebih bagus dari bayangan. Kamu bayangin nanti makan yang paling enak, nanti di surga kenyataannya lebih nikmat dari bayangan kamu. Kamu menghayalkan kendaraan paling bagus, di surga nanti kendaraan yang nyata lebih bagus dari khayalan kamu. Itu masih surga, belum Allah itu ya. Itu masih ciptaannya. Nah itu. Jadi wa kullu ma khatar bi balik min syamil hawadits wallahu bikhilaf dzalik. Jadi sedikit pun tidak ada yang pernah pikiran ini membayangkan, paling mentok-mentoknya bayangan tidak akan bisa membayangkan keberadaan Allah.
Kafaidatun man taraka arba kalimatin wallahu a'lam. Rabbi yassir li